Febiola Graciela Mali, mahasiswa semester 6, program studi agroteknologi, minat perlindungan tanaman kelas PLT 1. Jika di video sebelumnya kita telah membahas bagian-bagian tubuh dari laba-laba dan serangga, kali ini kita akan membahas tentang bagian mulut dan mata pada serangga. Perlu kita ketahui bahwa bagian mulut dan mata pada serangga merupakan alat tambahan yang terdapat pada caput. Langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Pertama, bagian mata. Pada serangga dewasa, bagian mata dibagi menjadi dua tipe, yaitu mata tunggal atau oceli dan mata majemuk atau faset. Yang pertama, mata majemuk atau faset. Pada serangga dewasa dan nimfa mempunyai sepasang mata majemuk. Mata majemuk pada serangga ini dipergunakan untuk menangkap kesan bayangan atau citra. Mata majemuk berjumlah sepasang ini biasanya dijumpai pada serangga dewasa dengan letak masing-masing pada sisi kepala dan posisinya sedikit menonjol keluar, sehingga mata majemuk ini mampu menampung semua pandangan dari berbagai arah. Untuk ukuran dari mata majemuk ini disesuaikan dengan perilaku dari serangga tersebut. Ada serangga yang tidak memiliki mata majemuk, ada yang seluruh kepalanya tertutupi oleh mata, tidak dapat digerakkan, tidak dapat ditutup, tidak dapat difokuskan terhadap sasaran pada berbagai jarak. Pada mata majemuk terdiri atas sejumlah mata faset yang disebut dengan omatidium yang masing-masing memiliki korneanya sendiri-sendiri. Bagian luar dari tiap omatidium ini terdapat lensa yang disebut dengan kornea. Umumnya lensa kornea ini bentuknya heksagonal. Dan omatidium pada sebagian besar serangga di siang hari atau diurnal umumnya dikelilingi oleh pigmen, sedangkan pada serangga malam atau nokturnal pigmennya terbatas di bagian dasarnya. Masing-masing dari omatidium ini memiliki fungsinya, yaitu sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Nah, dari setiap omatidium ini terdiri atas beberapa bagian, di antaranya ada lensa yang permukaan depannya merupakan faset mata majemuk. Yang kedua, ada kerucut kristalin yang tembus cahaya. Yang berikut ada sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Yang keempat, adanya sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan antara omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Nah, setiap omatidium ini akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat oleh serangga tersebut ke arah yang berbeda-beda. Kemudian bagian omatidia yang lainnya akan memberikan sumbangan informasi pada daerah lainnya. Nah, gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatidium ini merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan dari serangga tersebut. Contohnya pada lalat. Mata lalat terdiri atas 6.000 bentuk mata yang ditata dalam segi 6. Setiap omatidium mengarah ke arah yang berbeda-beda, seperti ke depan, ke belakang, ke bawah, ke atas, dan ke setiap sisi dari penglihatan lalat tersebut. Dengan demikian, lalat dapat mengindra dalam daerah penglihatan dari semua arah karena jangkauan pandangannya yang sangat luas. Tipe mata yang kedua yaitu mata tunggal atau oceli. Pada mata jenis oceli ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama yaitu Dorca oceli, merupakan perintis dari mata majemuk dan terdapat bersama dengan mata majemuk pada serangga dewasa atau nimfa. Jumlahnya ada 3 buah. Pada vertex berfungsi menangkap intensitas cahaya, contohnya kolombola, Pisanura, dan Sipanoptera. Yang kedua, lateral oceli. Mata serangga dewasa tidak mempunyai mata majemuk. Jumlahnya bervariasi, yaitu antara 1 sampai 6 buah atau lebih terdapat pada gena dan berfungsi untuk melihat atau menangkap bentuk dan warna. Contohnya ngengat, dia mempunyai 2 buah di dasar antena kupu-kupu dan tidak mempunyai oceli. Yang berikut, ocellus terdiri dari satu kornea, lapisan kornea gen, dan selapis sel indera, yaitu retina. Kemungkinan ocellus hanya dapat menangkap gerakan dan tidak dapat menangkap gambaran benda yang dilihat dengan nyata. Selanjutnya kita masuk pada cara pembentukan bayangan pada serangga. Dibagi atas 2, yang pertama pembentukan bayangan secara oposisi, di mana
yaitu pembentukan bayangan secara superposisi, di mana semua sinar yang masuk ke mata dapat diteruskan ke retinula. Kebanyakan serangga malam umumnya mempunyai mata dengan bayangan sklerosisi. Bagian yang kedua, kita akan membahas tentang bagian mulut. Pada bagian mulut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu labrum, mandibula, maksila, dan labium. Alat mulut pada serangga ini termodifikasi sesuai dengan cara dia mendapatkan makanan di alam sekitar tempat dia berada. Nah, tipe mulut sendiri dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu tipe mandibulata atau menggigit, mengunyah. Pada tipe ini, alat mulut digunakan untuk memotong atau menggigit dan mengunyah bahan makanan yang padat. Alat mulut ini dicirikan oleh adanya mandibel yang kuat. Contohnya larva dari ordo Lepidoptera, nimfa dan imago ordo Orthoptera, larva ordo Diptera, imago dan larva ordo Coleoptera. Pada tipe ini, bagian tersebut terdiri dari yang pertama, labrum yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Yang kedua, epifaring yang berfungsi sebagai pengecap. Yang ketiga, mandibel yang berfungsi untuk mengunyah, memotong atau melunakkan makanan. Yang keempat, maksila yang merupakan alat bantu untuk mengambil makanan. Maksila sendiri mempunyai 4 cabang, yaitu cardo, palpus, laxinia, dan galea. Yang kelima, hipofaring yang serupa dengan lidah dan tumbuh dari dasar rongga mulut. Dan yang terakhir yaitu labium sebagai bibir bawah bersama bibir atas, berfungsi untuk menutup atau membuka mulut. Dan labium terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mentum, submentum, dan ligula. Ligula sendiri terdiri atas sepasang glosa dan sepasang paraglosa. Tipe yang kedua yaitu tipe menusuk dan menghisap, di mana alat mulut ini disesuaikan untuk mengambil bahan makanan cair atau bahan makanan yang bahannya mudah terlarut. Alat mulut ini memiliki bagian yang memanjang dan berbentuk seperti jarum yang dinamakan dengan stilet. Contohnya ada pada kepik dan nyamuk. Dari tipe ini ada 2 macam, yaitu alat mulut yang digunakan untuk mencucuk jaringan tanaman dan mencucuk untuk menghisap darah dari jaringan hewan. Banyak serangga dengan alat mulutnya dapat mencucuk jaringan-jaringan tanaman dan memindahkan getah-getah atau cairan-cairan yang ada ke dalam mulutnya. Pada tipe ini, labium berubah bentuk menjadi alat yang berluas-luas dan menyerupai tabung yang tidak seluruhnya berupa tabung gelang. Ruas yang pertama itu pendek dan yang kedua kuat, sedangkan ruas yang ketiga yang paling ujung panjang dan merupakan sklerit yang kuat dan diliputi oleh banyak rambut-rambut yang pendek. Bagian depan daripada klipeus merupakan sklerit lain yang disebut sebagai antiklipeus dan merekat pada tepi antiklipeus sebelah anterior, dan didapat sklerit yang kecil dan sempit yaitu labrum. Pangkal dari labrum ini melekat pada labium. Di dalam labium terdapat mandibula dan maksila yang bentuknya seperti jarum. Dalam labium ini, mandibula dan maksila melekat satu dengan yang lain agar kuat. Di antara kedua maksila terbentuk 2 saluran, yang di depan saluran makanan dan yang di belakang adalah saluran air muda. Tipe yang ketiga yaitu tipe penghisap. Tipe ini berkembang baik pada kupu-kupu yang dewasa. Larvanya mempunyai tipe penggigit dan pengunyah, tetapi setelah dewasa, tipe alat mulutnya berubah menjadi tipe penghisap yang digunakan untuk mengambil madu dari bunga-bunga. Alat mulut ini disebut dengan proboscis dan terdiri dari maksila yang merapat satu dengan yang lainnya dan membentuk pembuluh. Tipe yang keempat yaitu tipe penggigit dan penghisap. Tipe alat mulut penggigit dan penghisap terdapat pada lebah. Struktur dari tipe mulut ini hanya merupakan modifikasi dari tipe penggigit dan pengunyah. Pada bagian mandibulanya berbentuk seperti pada tipe penggigit dan pengunyah. Maksila dan labium bersatu dengan letaknya saling berhadapan, menggantung pada kepala dengan sendi dari cardo.
Labium terletak terjepit antara cardo dan stipes dan melekat padanya dengan suatu membran. Ujung dari labium merupakan glosa dan kanan kirinya yaitu paraglosa. Pada lebah terdapat perkembangan di mana mandibula mengalami modifikasi menjadi pipi seperti sendok. Tipe yang kelima adalah tipe penjilat dan penghisap. Tipe ini dikenal terdapat pada lalat. Alat mulutnya menonjol ke bawah dari kepala dan membentuk proboscis yang kuat. Proboscis ini dapat menjulur atau ditarik sebagian masuk ke dalam kapsul kepalanya. Nah, proboscis sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada basicoproscis atau rostrum, merupakan bagian pangkal yang besar. Dan rostrum berbangun seperti kerucut terbalik. Alat ini dibentuk sebagian oleh kepala dan sebagiannya oleh mulut. Yang kedua, mediproboscis atau hastellum yang berbentuk silindris. Hastellum ini merupakan alat utama dari mulut dengan bagian-bagiannya berupa labrum pharynx, hypopharynx, dan labium yang merupakan bagian belakangnya. Yang berikut adalah rhaldices atau labellum, terdiri dari diskal skleritan dan 2 buah bulatan yang besar yang disebut dengan labellum. Labellum ini dipisahkan satu dengan yang lain oleh celah yang dalam dan ada pada bagian anteriornya dan menghubungkan diri dengan lekukan labium. Itulah 5 tipe mulut dari serangga, dan inilah pembahasan saya tentang bagian mulut dan mata pada serangga. Terima kasih.